Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita berdiri. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikian aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan susu jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tema yang saya beri di pagi hari ini, proses di tengah padang gurun. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, tentu kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa, satu tokoh yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Daud, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara padang gurun tentu kita tahu bersama, berbicara satu daerah yang gersang. Di padang gurun itu pun bahkan sangat sulit untuk menemukan namanya curah hujan, saudara. Dan dalam pengertian lain, padang gurun juga berbicara tentang pergumulan hidup, saudara. Makanya saya bilang tadi, siapapun engkau dan saya ada di tempat ini, semua kita pasti mengalami namanya pergumulan kehidupan. Tidak ada manusia di bawah golongan ini tanpa menghadapi dengan satu persoalan, tidak menghadapi dengan masalah persoalan yang secara pribadi mungkin kita masing-masing alami, saudara. Tetapi saudara, kita belajar dari tokoh ini, mengapa Daud diizinkan Tuhan dia harus mengalami pergumulan. Ketika dia diproses Tuhan ada di padang gurun, saudara. Ini tidak gampang. Kalau seandainya kita sebagai orang percaya, kita ada di posisinya seperti Daud, apakah saudara dan saya mampu untuk menghadapi, mampu melewati semua apa yang kita alami, Bapak Ibu Saudara? Tetapi pagi ini saya mau sampaikan, Daud berkata di dalam ayat yang kedua, dia bilang begini, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, saudara. Saudara, kita akan melihat sebentar, ada 4 hal yang Daud lakukan. Dia bertindak ketika dia diizinkan Tuhan berada di satu padang gurun, saudaraku. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saudara, demikian saudara kita, tentu kita tidak pernah luput, namanya pergumulan tetap ada bagi kita. Nah, Daud sebelum diangkat menjadi raja bangsa Israel, Tuhan mengizinkan Daud diproses di padang gurun. Tentu segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi atas hidup Daud, itu pasti punya tujuannya, saudaraku. Apa tujuannya? Nah, tujuan yang pertama adalah untuk membentuk karakternya Daud. Daud dibentuk karakternya karena ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan Daud. Makanya Tuhan bentuk karakter Daud. Dia diizinkan Tuhan, dia harus berada di satu padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Nah, apalagi yang Tuhan bentuk, saudara? Tujuan Tuhan supaya imannya menjadi kuat. Makanya Tuhan latih lewat persoalan kadang-kala kita, saudara. Tuhan menguji kita, apakah kita supaya lewat persoalan, lewat pergumulan yang kita alami, supaya iman kita benar-benar menjadi kuat, saudaraku. Sungguh luar biasa. Saudara, kita berbicara ini tentang pergumulan, tentang padang gurun. Kita juga punya padang gurun, saudara. Kita juga punya pergumulan. Nanti di kesaksian sebentar kita akan sampaikan lewat tema ini, saudara. Dan apalagi tujuan Tuhan supaya Daud semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya Daud
Tuhan jauh. Apalagi kalau kita punya pergumulan, wow, tidak boleh kita jauh dari Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita jauh dari Tuhan, kita bisa bahaya. Iblis bisa mencengkram saudara dan saya ketika engkau dan saya jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Apalagi tujuan Tuhan. Daud menerima janji Tuhan, diangkat menjadi raja bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Kenapa, saudara? Karena Tuhan melihat Saul ini tidak ada ketaatan. Makanya Tuhan melengkapi semua apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan Daud, saudara. Makanya dia mengalami satu proses yang luar biasa, saudara. Saudara, yang saya kagum dengan Daud begini. Daud, waktu dia mengalami, diizinkan Tuhan diproses di padang gurun, Daud tidak pernah mengeluh, Daud tidak pernah kecewa, Daud tidak pernah marah, saudara. Tetapi dia selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dia percaya ketika di balik semua apa yang dia alami itu segala sesuatu, ada sesuatu yang terindah, bahkan ada kemenangan yang dia terima di balik setiap pergumulan. Jadi hari ini kalau engkau dan saya punya pergumulan, jangan terlalu marah-marah, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu khawatir, saudara, karena itu adalah satu penghalang untuk kita menerima janji Tuhan, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita belajar dari satu tokoh ini, Daud, luar biasa, saudara. Saudara, Daud mengalami pergumulan bukan nanti ketika dia menjadi raja, nah, justru dari dalam keluarganya Daud mengalami pergumulan. Dia masih ada di menggambarkan kami domba ini, saudara. Saudara, Daud tidak diperhitungkan di dalam keluarganya, tetapi itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan bukan melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat dalam hati. Tuhan melihat hatinya Daud, bahwa Daud perlu layak untuk di dalam pilihannya Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dan saya dilayakan Tuhan, mari kita harus perbaiki setiap kehidupan kita, bahkan hati kita harus perbaiki, saudara. Nah, pertanyaannya, apa tindakan Daud ketika diproses di padang gurun? Nah, ini kuncinya. Nah, ini rahasianya. Daud diproses di padang gurun. Yang pertama tindakan Daud, yang ini menjadi tema kita di pagi ini. Jadi yang pertama yang Daud lakukan atau Daud bertindak, saudara, tindakan Daud adalah mencari Tuhan, saudara. Ayat 2 tadi kita bilang, ya Allahku, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, itulah tindakan. Makanya dia mencari Tuhan, saudaraku. Mazmur 34 ayat yang kelima, dia bilang begini, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala pergumulanku. Luar biasa. Ini Daud. Tuhan bebaskan dia karena satu tindakan yang tepat ketika dia mengalami pergumulan. Daud mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mencari Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan. Jangan kita mencari orang pintar, jangan kita cari dukun di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau bilang, pagi ini banyak orang Kristen ketika menghadapi pergumulan, ada yang lari di pub, ada yang lari di mana dukun untuk mencari kesembuhan. Saudara, saya percaya ketika kita melakukan hal ini, itu semuanya bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Makanya cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, segala sesuatu pasti selesai, beres di hadapan Tuhan. Kalau orang mencari orang pintar, wow, justru menambah lebih besar pergumulan orang, saudara. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala pergumulanku. Artinya Daud bertindak mencari Tuhan ketika ia menghadapi pergumulan, ada tindakan. Artinya kita harus tetap berusaha. Mungkin engkau berdoa hari ini ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau melihat pergumulanmu belum dijawab Tuhan, saudara, jangan kita kecut dan tawar hati. Tolong tetap lakukan, tolong tetap naikkan doa di hadapan Tuhan sampai kita menemukan jawaban yang daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, saudara, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan kita lekas puas untuk mencari Tuhan, saudara. Saudara, 1 Tawarik 16 ayat 11 dia bilang begini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Cari Tuhan.
waktu kita mencari Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata, kita akan menemukan kekuatannya, kekuatan yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kita. Makanya Daud lakukan ini. Makanya ini adalah satu contoh yang tepat bagi kita orang Kristen. Kalau kita mencari Tuhan, saudara, nah carilah Tuhan dan kekuatannya. Soalnya kita mau bilang, kenapa orang harus cari Tuhan? Karena orang punya kekuatan terbatas. Tapi kalau orang mencari Tuhan, tidak ada batasnya kekuatan daripada Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Amos 5 ayat 6 firman Tuhan juga berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, saudara. Ada kehidupan. Saudara, Tuhan selalu berkata di dalam tahun ini, Tuhan lebih setia lagi mencari Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini orang Kristen, mari kita buat weekend pagi hari ini. Kalau kita punya pergumulan, Tuhan duduk di bawah kaki Tuhan, kita cari Tuhan. Kita masuk dalam kamar, mungkin engkau bergumul. Mungkin secara manusia kita berkata, mungkin sudah ada jalan keluar. Nah, kalau di dalam Tuhan, segala sesuatu pasti ada jalan, saudara. Segala sesuatu pasti ada jalan. Nah, tema yang kedua, tindakan yang Daud lakukan ketika dia ada di padang gurun. Dia menghadapi pergumulan yang kedua, Daud adalah memandang Tuhan, saudara. Daud memandang Tuhan dengan baik. Daud tidak pernah lihat persoalan sama saya apapun yang dia alami. Tetapi Daud hanya fokus dia memandang Tuhan. Kenapa Daud memandang Tuhan? Mazmur 16 ayat 8 firman Tuhan berkata, aku senantiasa memandang Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Daud tidak pernah goyah. Kenapa? Waktu dia memandang Tuhan, saudara, artinya Daud menyerahkan pandangannya pada Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan pasti menolong Daud mengambil keputusan. Ia memandang Tuhan, dia mengambil keputusan. Hari ini keputusan kita, apakah kita mencari Tuhan atau tidak? Dengan jelas Tuhan berkata, Tuhan harus memandang dia. Sekali lagi, jangan pandang persoalan, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, saya punya kesaksian. Beberapa hari lalu, 1 minggu, yang mungkin karena kita sebagai hamba Tuhan, jujur Bapak Ibu, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah kecewa. Kami sekeluarga bergumul, bersama dengan istri kami bergumul tentang anak, pendidikan anak saya studi di fakultas, karena dia sudah semester akhir, jadi harus membutuhkan dana begitu banyak. Nah, ini saya menceritakan kisah ini. Tanggal 30 kemarin, tanggal 31 ya, 31 ya. Iya. Tanggal 31 kemarin itu batas terakhir, dia harus bayar. Dia harus bayar segala sesuatu apa yang diinginkan fakultas, harus bayar terakhir. Jadi istri ini kita perhatikan, dia mulai kecewa, dia mulai gelisah, dia mulai ketakutan, dia mulai takut karena apa? Karena dia takut DP anaknya namuta terus. Saudara, kita bilang, Mama kan orang percaya, nampi suami ini adalah hamba Tuhan. Tidak akan mungkin kalau Tuhan meminta pada sesuatu, segala sesuatu buat Tuhan, Tuhan tidak mau kasih. Jadi kita kasih tahu, ayo Tuhan duduk doa. Percaya indah pada waktunya Tuhan akan tolong. Soalnya proses waktu berjalan, dan terakhir kemarin anak harus membayar. Jam 12 anak ke kampus. Dari pagi jam 6 sampai mendekati jam 12, kami sekeluarga belum menemukan apa-apa. Tetapi saya lakukan, saya melihat bagaimana Tuhan bisa tolong tokoh-tokoh Alkitab, dan saya percaya kita juga bisa ditolong Tuhan. Soalnya kita doa, kita cuma bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau tahu melihat hatiku Tuhan. Kalau Tuhan memberkati Daud, kalau Tuhan memberkati Abraham, dan kita percaya Tuhan, berkat yang sama itu menjadi milik saya pribadi. Hari ini Tuhan kita sampaikan, kita butuh keuangan, kita butuh ekonomi hari ini Tuhan, untuk membayar semua pendidikan anak saya. Saudara, selesai saya berdoa, tiba-tiba saya keluar, kita istri bilang begini, Pak, kakak di Jakarta telepon, coba angkatnya. Dia telepon apa? Dia tanya begini, Alicia, kebetulan tapi anak
Nama juga Alicia, senama. Nah, dia bilang Alicia sampai keperluan kuliah sudah. Jadi istri bilang begini, Kak, justru itu jadi pergumulan sampai hari ini orangnya ada apa? Dia harus bayar sekitar, yang terakhir dia harus bayar 1,5 juta. Soalnya secara respon kakak dia bilang begini, oke, kirim rekening. Puji Tuhan, kita cuma menjauh dari istri kita. Apa kau bilang? Kalau di Tuhan tak boleh ragu. Saudara, istri sampai dari dia terima telepon di dapur, sedangkan kita baru keluar selesai doa dari kamar. Dia bilang begini, Pak, kakak so kirim berapa? 2 juta. Puji Tuhan, ada di plus. Sudah luar biasa. Orang harus bangga punya Tuhan yang hebat. Jangan orang takut, jangan orang ragu dengan Tuhan. Makanya saudara, jangan orang pandang masalah, pandang terus itu Tuhan yang besar dari setiap masalah yang orang hadapi. Dan saya bersyukur hari ini, hari Senin besok anak saya ujian terakhir. Sampai sini kita bilang Tuhan terima kasih, Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami sekeluarga, sehingga Tuhan jawab setiap doa kami, saudara. Mazmur 63, saudara, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, saudara. Nah, di dalam bagian ini, di dalam ayat ini, waktu Daud memandang Tuhan, ada 2 hal yang dia terima. Ada 2 hal. Yang pertama, Daud menerima apa? Kekuatan daripada Tuhan. Itu pertama, Daud menerima kekuatan daripada Tuhan. Nah, yang kedua, Daud dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Sungguh luar biasa. Makanya berhentilah orang pandang masalah. Setiap saat orang harus tetap pandang Tuhan. Saudara, jangan orang terlena cuma karena masalah sehingga melemahkan iman kita. Jangan orang terlena dengan masalah, saudara. Orang harus tetap bangkit dan kita lawan setiap masalah yang mengikat kehidupan kita, mengancam kehidupan kita, saudara. Kita harus tetap lawan kalau kita ada masalah, ada pergumulan, saudara. Saudara, saya percaya pengorbanan Yesus itu tidak gampang. So itu membuktikan bahwa dia cinta pada orang semua. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, mengapa saudara Daud mengalami kemuliaan Tuhan, dan saya juga, saudara dan saya pasti akan mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Nah, rema yang ketiga tidak menjadi rema kita di pagi hari ini, saudara. Yang ketiga, Daud memuji Tuhan, saudara. Wow, Daud memuji Tuhan. Mazmur 63 ayat yang kelima katakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Makanya kalau setiap orang beribadah, ketika orang mencari Tuhan, orang harus memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Jangan kita memuji Tuhan hanya setengah-setengah hati. Itu sebabnya kenapa orang harus memuji Tuhan, karena di dalam pujian ada kuasa. Di dalam pujian bisa terjadi satu mujizat yang besar. Ketika engkau punya pergumulan, mari dalam hidupmu engkau tetap belajar terus Tuhan, memuji Tuhan, saudara. Nah, apa alasan Daud? Alasan Daud memuji Tuhan. Alasan yang pertama yang Daud, ketika dia memuji Tuhan, Daud menyadari hanya Tuhan satu-satunya penolongnya. Daud sadar tanpa Tuhan dia tidak mungkin bisa melewati semuanya itu. Karena dia sadar, saudara, Daud menyadari hanya Tuhan satu-satunya penolongnya, tidak ada yang lain. Saudara, sungguh luar biasa. Kita kagum dengan Daud ini. Apalagi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, makanya dia segenap hati Daud memuji Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita harus tetap puji Tuhan terus setiap saat, saudara. Saudaraku, Daud memperoleh kemenangan semua karena Tuhan. Jadi Daud memperoleh kemenangan itu semua karena Tuhan. Itu alasannya, saudara. Nah, Mazmur 119 ayat yang 164, firman Tuhan berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bayangkan dalam satu hari 7 kali. Orang dalam satu hari memuji Tuhan berapa kali? Halo orang Kristen, kita jujur Bapak Ibu, artinya memuji Tuhan begini. Ada saat orang memuji Tuhan seperti apa yang orang lakukan, beribadah. Di ibadah kelompok-kelompok dimanapun, kita harus tetap
memuji Tuhan. Tetapi memuji Tuhan bukan hanya di gedung gereja, itu yang paling singkatnya itu begini. Pada waktu mungkin kita di atas kendaraan, saudara, hati kita connect, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan, kita puji Dia. Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Hari ini kita mengalami ini Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Saudaraku, bayangkan Daud dalam 7 kali. Saudara sampai istrinya melihat Daud waktu dia berjoget-joget, saudara, sehingga istrinya Daud, saudara, dia mengejek, saudara. Saudara, hati-hati. Hari-hari ini Tuhan menuntut kita supaya kita benar-benar menjadi pemuji yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, orang tetap harus setia memuji Tuhan. Artinya tinggal dalam firman-Nya dan firman di dalam aku. Jadi saudaraku, kita harus tetap setiap saat memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, dia melakukan juga, bukan hanya sekedar memuji, dia selalu belajar firman itu ada dalam hatinya, saudara. Dan hari ini, waktu kita percaya akan firman Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Tuhan menuntut kita hari-hari ini, mari orang harus tetap percaya akan firman Tuhan. Yang pertama, kita adalah murid. Kalau kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi murid Kristus, saudara. Kita akan tahu kebenarannya, saudara. Semua Tuhan akan singkapkan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, saudara. Waktu kita setia, saudara, membaca kebenaran firman seperti apa yang Daud lakukan, orang akan tahu setiap kebenaran itu, dan kita akan dimerdekakan oleh Tuhan, saudara, lewat masalah, lewat persoalan kita. Nah, itu sebabnya Mazmur 91 ayat 14 dia bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Saudaraku, yang menjadi tema kita di yang keempat ini, ayat ini, yaitu Tuhan mau supaya kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita jauh, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dalam pengertian kata melekat artinya kita harus tetap menempel benar-benar, tidak mudah terlepas. Saudara dekat dengan Tuhan, saudara. Contoh, kalau ada besi berani, kalau kita tempel di satu besi, tentu tidak akan mungkin dia jatuh, saudara. Karena kenapa? Itu senyawa, saudara. Karena bahan yang sama, makanya dia bisa melekat, ada tekanan, saudara. Jadi demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap melekat, menempel terus dengan Tuhan. Jangan kita menjauh, saudaraku. Saudara, Tuhan tidak pernah menginginkan kita jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini, di bagian yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan merindukan engkau dan saya. Ketika kita ada di dalam satu pergumulan, kita tetap melekat terus dengan Tuhan, menempel terus dengan Tuhan. Jangan kita jauh, saudara. Dan saya percaya di bagian yang keempat ini, saudara, saya mengalami hal yang pernah terjadi atas kehidupan saya pribadi. Saya dulu ketika saya juga pernah mengalami satu pergumulan, dan karena saya pernah menjauh daripada Tuhan, saudara, sehingga Tuhan izinkan satu proses masalah terjadi atas kehidupan saya pribadi. Bapak Ibu Saudaraku, saya tutup dengan satu kesaksian kebenaran firman Tuhan ini, karena mengingat orang ada perjamuan yang lupa lain. Nah, jadi saya tutup dengan satu kesaksian menjadi perjalanan kehidupan saya pribadi. Tahun 2000 sebelum saya sesudah saya bertobat, saya diizinkan Tuhan untuk berada di padang gurun yang sangat luar biasa, sehingga saya mengenal kasih Kristus itu lewat kesaksian ini. Tahun 2000 ketika saya bertobat, masuk pada tahun 2010, kita diizinkan Tuhan dalam keluarga saya pribadi. Bapak Ibu Saudara, mengalami proses anak saya namanya Feby, dia mengalami sakit tipes. Dokter vonis dia sudah tidak tertolong lagi karena sudah stadium 4, saudara. Saudara, kita sebagai orang tua tentu kita sadar diri, anak terjadi hal seperti ini, tentu ada sesuatu kesalahan buat dari saya pribadi, Bapak Ibu Saudara. Apa kesalahan? Saya sadar karena ini saya mulai menjauh daripada Tuhan. Tadinya kita mendekat, menempel dengan Tuhan, tetapi kita satu saat ada satu titik di dalam kejenuhan kehidupan saya mulai jauh daripada Tuhan. Saya tidak mau melayani lagi, saudara. Makanya Tuhan
kasih izinkan saya terjadi ini, hal ini terjadi. Dokter bilang, Pak, secara medis kami sudah tidak bisa lagi menangani anak ini. Kenapa? Dokter bilang, karena ususnya sudah putus, sudah membusuk. Ini anak ini di dalam usia 10 tahun, dia seperti ibu hamil, perutnya begini. Karena menurut dokter stadium 4. Semua ketika dia dideteksi, saudara dilihat bagian ususnya, ada yang busuk semua. Jadi obat yang dia minum tersusun, tidak cair itu obat. Jadi dia tersusun, so tidak cair-cair itu obat. Nah, pada satu ketika yang ditangani oleh dokter Karel pada waktu itu, dokter Karel bilang begini, mana keluarga? Jadi kita konsultasi dengan dokter, dokter bilang begini, Pak, kemungkinan di antara jam-jam yang mulai dari jam 12, jam 1, jam 2 itu anak Bapak sudah hidupnya akan berakhir. Itu kata dokter. Saudara, kita sadar Tuhan, kita minta ampun. Kita kembali datang kepada Tuhan, kita berlutut. Kita memohon ampun Tuhan, kalau Tuhan jangan salahkan ini anak. Tuhan salahkan kita pribadi Tuhan. Saudara, dia mengalami hal ini. Kita sadar kita sebagai orang tua karena menjauh daripada Tuhan. Jadi saya mau bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tolong sehidup di dalam Tuhan, jangan tolong lagi menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti saya pribadi, saudara. Bapak ibu saudaraku, dokter bilang jam 12, Pak. Jam 1, jam 2, antara 3 jam ini, di jam-jam yang ini, menurut dokter, dia bilang akan berakhir hidupnya. Betul. Jam 12, anak saya dia bilang begini, Papa, ada buka belakang. Saudara, waktu ini dia tergeletak di tempat tidur. Saya angkat, saya bawa ke kamar kecil dia. Ketika balik dari kamar kecil, Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini, Papa, ada lapar, mau makan. Dia makan, saudara. Tetapi hati ini penuh dengan ketakutan, tuk-tuk, jantung mulai berdebar. Saudara, kita hanya bisa memandang jam waktu, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, bahkan sampai pagi tidak ada tanda-tanda kematian. Tetapi yang ada adalah apa? Mujizat terjadi. Tuhan kirimkan seorang hamba Tuhan, dia datang di pagi hari, dia datang, Pak, saya datang untuk berdoa. Bapak anak saudara, saudara dia berdoa, seorang hamba Tuhan, saya tidak kenal kalau siapa dia. Dan saya percaya Tuhan utus dia datang berdoa di rumah sakit. Dia seorang anak muda. Waktu dia berdoa, kita rasakan sesuatu yang terjadi, saudara. Dia jamaah, kita punya anak guru, dia bilang jamaah, dia berdoa. Saudaraku, sungguh luar biasa. Waktu jam 12, jam 6 pagi kita lapor ke dokter-dokter, kita anak sudah mati, tetapi ada kehidupan yang terjadi. Kenapa demikian, Pak? Dia bilang, seringkali saya bilang, perkataan manusia bisa mengecewakan hati saudara dan saya, tetapi perkataan Tuhan tidak pernah. Justru memberikan satu motivasi kehidupan yang luar biasa. Jangankan yang Tuhan minta, asalkan hari ini kita menjauh. Tuhan rindu kita harus melekat terus dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini anak saya tetap kuat, tetap sehat, bahkan dia sekarang sudah berumah tangga, saudara. Bahkan nanti bulan Februari besok kita akan menerima cucu yang baru yang Tuhan beri lewat anak ini, saudara. Saudara saya, orang Tuhan hebat. Yesus yang luar biasa. Saya mau bilang, di dunia ini nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya Yesus Tuhan. Terpuji dia.